Tasawuf yang benar itu difahami sebagai kelanjutan dari akidah, sebagai kelanjutan dari syariah. Dan bahkan sebetulnya tasawuf itu sendiri adalah syariah dan akidah. Bagian dari akidah, bagian dari syariah, cuma tahap lanjut. Ada orang yang punya kesalahan fundamental dalam memahami tasawuf sehingga menganggap tasawuf itu sebagai lawan dari syariah, sebagai lawan dari akidah. Kesalahan fundamental inilah yang menyebabkan orang yang meniti jalan tasawuf kemudian menjadi liberal. Kesalahan fundamental itulah yang kemudian menyebabkan tidak hanya tasawuf liberal tapi tasawuf murtad. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara tentang tasawuf liberal. Kok ya ada tasawuf yang liberal? Ya ini sebetulnya pasangan kata yang lebih banyak pada tajawuznya. Karena sebetulnya kalau liberal bukan tasawuf. Ya sama dengan orang bilang pacaran Islami. Ya si pacaran nggak ada yang Islami. Jadi istilah tasawuf liberal itu sebetulnya anomali. Dua kata yang sebetulnya tidak bisa berkumpul dikumpulkan untuk menunjukkan bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Sesungguhnya seharusnya tasawuf itu kalau sama-sama keluar dari thariqatul i'tidal, orang yang meniti jalan tasawuf, kalau sama-sama misalnya dia itu menyimpang hiyat dari thariqatul i'tidal, thariqah tengah yang moderat, yang lurus, maka seharusnya lebih cenderung kepada buli daripada kepada taksir. Seharusnya lebih cenderung kepada ekstremis konservatif daripada yang liberal. Mengapa demikian? Karena tasawuf itu adalah pengembangan dari syariat. Jadi dasar. Jadi akidah itu adalah akar dan syariat itu adalah pohonnya. Tasawuf itu adalah buahnya. Jadi kalau misalnya tasawuf itu mau keluar dari thariqatul i'tidal, seharusnya lebih cenderung kepada ekstrim daripada kepada liberal. Mengapa? Karena tasawuf itu adalah kesungguhan terhadap akidah dan kesungguhan terhadap syariah yang sudah melampaui, bukan menghilangkan, bukan meninggalkan, tapi melampaui batas lahiriah dan akliyah, batas akliyah, lahiriah, zahiriah. Jadi anggaplah akidah itu akliyah, dibangun dengan nalar akliyah. Kemudian syariah itu berupa af'alul jawarih. Anggaplah af'alul jawarih secara, walaupun tidak mutlak begitu, tapi secara garis besarnya seperti itu. Nah, tasawuf itu yang melampaui dimensi akliyah dari agama dan dimensi amaliyah dari agama menjadi dimensi batiniyah. Maka seharusnya, seperti saya katakan tadi, seharusnya kalau umpama misalnya sama-sama lepas dari thariqah i'tidal, seharusnya lebih dekat kepada ekstrim. Maka ketika tasawuf itu ada orang meniti jalan tasawuf kemudian menjadi liberal, berarti ada kesalahan fundamental di dalam cara dia bertasawuf. Ada kesalahan fundamental, ada kesalahan konseptual.
ada juga kesalahan lihat. Kesalahan yang sangat fundamental adalah kesalahan dalam memposisikan di mana sebetulnya posisi tasawuf. Ada orang yang memposisikan tasawuf itu sebagai lawan, sebagai lawan dari akidah, sebagai lawan dari syariah, atau paling tidak menganggapnya sebagai partner, bukan sebagai kelanjutan. Tasawuf yang benar itu difahami sebagai kelanjutan dari akidah, sebagai kelanjutan dari syariah. Dan bahkan sebetulnya tasawuf itu sendiri adalah syariah dan akidah. Sebetulnya bagian dari akidah, bagian dari syariah, cuma tahap lanjut. Jadi kalau ada orang kemudian memberhadapkan, dibikin berhadapan, mendikotomi antara tasawuf dan syariah, sebetulnya kurang tepat. Atau mendikotomi antara tasawuf dan akidah, sebetulnya kurang tepat. Karena tasawuf itu sendiri bagian dari syariah, sebetulnya bagian dari akidah, bagian dari syariah. Cuma itu adalah tahap lanjutan. Keumpamaan di sini ya sudah kuliah syariah, bagian kuliah syariah, tahap lanjutannya. Nah, ada orang yang punya kesalahan fundamental dalam memahami tasawuf sehingga menganggap tasawuf itu sebagai lawan dari syariah, sebagai lawan dari akidah. Kesalahan fundamental inilah yang menyebabkan orang yang meniti jalan tasawuf kemudian menjadi liberal. Salah satunya adalah kesalahan fundamental ini. Karena dia kemudian meremehkan orang yang meniti jalan tasawuf dengan demikian, dengan kesalahan berpikir yang fundamental seperti itu, dia akan cenderung meremehkan terhadap akidah dan cenderung meremehkan terhadap syariah. Kesalahan fundamental itulah yang kemudian menyebabkan tidak hanya tasawuf liberal tapi tasawuf murtad. Tasawuf sampai pada tingkat murtad. Ya sebetulnya bukan tasawuf, hanya saja dibilang tasawuf begitu aja. Ya sama dengan orang bilang hadis maudhu. Sebetulnya hadis maudhu kan bukan hadis, tapi kan tetap dibilang hadis maudhu, ya tajawuzan. Itu aja. Tajawuzan kalau menurut mustalah hadis kan. Itu kesalahan fundamental dalam memahami di mana sebetulnya posisi tasawuf. Kalau ada orang melepaskan tasawuf dari akidah, ada orang melepaskan tasawuf dari syariah, ya sudah pasti tidak benar. Sudah pasti tidak benar. Karena dia seperti melepaskan buah dari pohonnya, melepaskan buah dari akarnya. Mana ada sebuah buah muncul tanpa ada pohon, tanpa ada akar. Itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, kesalahan fundamental yang menyebabkan tasawuf itu menjadi cenderung liberal adalah karena salah dalam memposisikan aroma tasawuf. Ya. Jadi tasawuf itu adalah dzauqi. Tasawuf itu adalah dzauq dari penghayatan terhadap akidah dan syariah. Jadi ketika akidah dan syariah itu dihayati, maka jadilah tasawuf. Maka tasawuf itu lebih bersifat sebagai dzauq. Nah, dzauq itu berbeda dengan nalar, berbeda dengan akal. Ada orang yang salah secara fundamental, kemudian memposisikan dzauq itu suatu yang sebetulnya dzauqiyah, kemudian dianggap sebagai suatu yang akliyah. Ini bisa menyebabkan murtad. Contoh ketika dzauq tasawuf, ucapan atau syatohat
sufiyah, syatohat sufiyah, seperti masalah wahdatul wujud dengan segala kontroversinya, manunggaling kaula gusti atau ittihad atau apalah macam-macam lah. Ini kan sebetulnya urusan gauliyah, urusan perasaan sih sebetulnya, yang kemudian sempat terungkap di mana perasaan itu sebetulnya tidak ada bahasa yang bisa mewadahi ungkapan rasa itu. Ketika terungkap kemudian ditangkap oleh orang, kemudian dicerna sebagai sebuah konsep akliyah, padahal itu bukan akliyah. Karena suatu yang sifatnya dzauqiyah itu tidak pernah bisa dinalar dan tidak pernah bisa didefinisikan. Orang tidak akan, katanya Imam Ghazali, orang tidak akan pernah bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan rasa manis. Tidak pernah. Mau pakai berlembar-lembar kitab, berjilid-jilid kitab mau mendefinisikan apa sifat manis, apa manis itu, untuk membuat orang menjadi paham, itu tidak akan pernah bisa. Yang bisa paham hanya orang yang pernah merasakan, tanpa didefinisikan sekalipun. Kalau orang yang pernah merasakan, dia akan paham. Tapi untuk orang yang tidak pernah merasakan, dia tidak akan pernah paham. Maka urusan tasawuf itu adalah urusan dzauq. Bagaimana perasaan seorang sufi kemudian dia sampai merasakan wahdatul wujud misalnya, itu sebetulnya dzauq. Bagaimana seorang sufi ketika dia merasakan kasyf terhadap alam malakut dan asrar ilahiyah, rahasia-rahasia ilahiyah, itu sebetulnya adalah dzauq. Dan ketika itu diungkap, tidak akan pernah ada bahasa yang bisa mewakili secara sempurna dan secara lengkap terhadap perasaan ini. Ketika ditangkap oleh orang yang tidak pernah merasakan, maka kemudian mereka mencernanya. Karena mereka tidak pernah merasakan, mereka mencernanya bukan dengan perasaan, tapi mencernanya dengan pikiran. Suatu yang asalnya dzauqiyah kemudian menjadi akliyah. Tasawuf itu yang sebetulnya penghayatan kemudian menjadi teologi. Itu yang kemudian menyebabkan jadi sesat. Tasawuf itu sebetulnya adalah penghayatan perasaan. Ketika itu diubah menjadi nalar, menjadi teologi, nalar teologis, maka akan menjadi sesat. Karena memang ada kesalahan fundamental di situ. Ini bukan wilayah akliyah, ini adalah wilayah dzauqiyah. Karena itulah tiba-tiba ada orang yang dengan dalil tasawuf kemudian membenarkan semua agama dengan dalil tasawuf, membenarkan semua agama, pluralisme, menganggap semua Tuhan, semua orang yang menyembah itu menuju Tuhan yang sama. Itu yang dikutip ya. Kadang ucapan satohatnya sufi atau tokoh-tokoh sufi, kadang yang dikutip seperti itu. Padahal tokoh-tokoh sufi itu tidak dalam rangka menyampaikan teologi, tapi dalam rangka menyampaikan perasaan yang tidak bisa diwadahi oleh kata-kata. Kalau ungkapan itu memang sahih secara nakal, tapi rata-rata seperti itu tidak sahih secara nakal. Kalau sudah tidak sahih secara nakal, ya sudah tidak usah kita jadikan, tidak usah kita pedulikan. Ada orang yang menganggap bahwa semua Tuhan dengan dalil tasawuf yang dipakai adalah syair-syairnya Ar-Rumi atau ucapan-ucapan Ibnu Arabi yang menurut saya belum tentu juga dari Ar-Rumi, belum tentu juga dari Ibnu Arabi, dipakai untuk menyatakan bahwa apapun yang disembah oleh orang sebetulnya mereka menyembah Allah. Itu kan kadang ada orang sufi yang menyatakan demikian, itu kadang ada. Ya kalau maksudnya semuanya, kalau secara zahir dia menyatakan bahwa semua yang disembah oleh orang itu adalah Allah, ya jelas murtad kan. Ya tidak usah panjang-panjang, jelas murtad itu.
sudah jelas murtad. Kalau memang maksudnya begitu. Tapi kadang orang mengatakan begitu kan karena daunnya, karena dia merasa, karena dalam perasaan itu dia berada dalam perasaan fana, di mana dia tidak menyadari segala sesuatu, hanya menyadari Allah. Sehingga apapun yang tertangkap oleh indranya, yang dia sadari hanya Allah. Kan aslinya begitu. Kalau mau ditakwil itu sebagai sesuatu yang benar ya. Kalau mau ditakwil. Kalau mau ditakwil, kalau ya nggak mau ditakwil ya langsung murtad aja. Dan itu umum, orang sekarang makainya begitu, untuk membenarkan semua agama. Pada akhirnya mereka menyatakan apapun yang disembah itu sebetulnya sama saja. Ada orang menyembah, orang Hindu menyembah Sang Hyang Widi. Sebetulnya Sang Hyang Widi itu ya Allah sebetulnya, tapi namanya beda. Orang Hindu itu menyebutnya Sang Hyang Widi. Orang Islam menyebutnya Allah, orang Yahudi menyebutnya Yahweh atau Jehovah. Orang apalagi menyebutnya beda-beda. Kan umum orang berpandangan demikian. Namanya apa? Ta'addudul asma. Ta'addudul asma. Hanya ta'addudul asma, tapi al-musamma wahid. Itu ada orang yang berpandangan demikian itu dengan berdalil syair-syair sajak-sajaknya orang sufi pada saat itu. Itu kesalahan karena meletakkan sesuatu yang sebetulnya dzauqiyah menjadi akliyah. Dan bagaimana? Ya tidak bisa seperti itu. Memang kalau menurut Kifayatul Awam itu, Kifayatul Awam kan menyatakan ketika membahas tentang Tuhan itu ya, bahwa Tuhan itu pasti satu kan, dengan segala nalar teologis. Kalau Tuhan itu lebih dari satu, maka dunia ini tidak akan bisa terwujud. Baik dua Tuhan itu muttafiqoni atau mukhtalifani. Itu kan di Kifayatul Awam. Tidak tahu masih ingat apa enggak ini kalau sudah lihat. Saya ingat karena saya ngajar di rumah Kifayatul Awam. Kalau tidak ngajar ya tidak ingat juga. Bahwa pada dasarnya nalar manusia akan sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu. Lah Tuhan yang satu itu namanya apa? Bahwa Tuhan yang satu itu namanya apa? Nama bahwa Tuhan yang satu itu adalah Allah itu didapat dari mana? Itu didapat dari para rasul. Jadi tauqif, nama Allah itu adalah tauqif. Kalau bahwa Tuhan itu satu, gagasan orang, semua gagasan orang itu bisa sampai ke sana. Tapi bahwa Tuhan yang satu itu disebut dengan Allah, itu bukan lewat akliyah. Bukan lewat akliyah, tapi lewat ikhbar dari para rasul. Nah, lalu kemudian mungkin akan ada orang yang berpikir, kalau begitu kan cuma beda nama. Kan cuma beda nama. Yang di Islam Allah, yang di sana adalah Sang Hyang Widi, yang di sana adalah apa? Yehovah dan seterusnya. Kan cuma beda nama. Sekarang bilang, kita tanya, apa betul hanya cuma beda nama? Mari kita telusuri bagaimana konsep teologis ketuhanan, filsafat ketuhanan dari orang Hindu. Bagaimana filsafat ketuhanan dari orang Yahudi? Bagaimana filsafat ketuhanan dari orang Kristen? Samakah sifat-sifat Tuhan yang mereka sebutkan di dalam agama mereka dengan sifat-sifat Tuhan yang disebutkan dalam agama kita? Jauh beda. Jadi itu bukan hanya berbeda asma'nya saja, bukan hanya ta'addudul asma', tapi juga ta'addudul musammayat. Memang beda hakikat ketuhanan yang difahami oleh mereka dengan hakikat ketuhanan yang difahami oleh kita itu beda, jauh beda. Bukan hanya beda nama, tapi memang beda hakikat. Kalau Tuhannya mereka itu kan bisa berbentuk. Bisa berbentuk, Tuhan kita tidak bisa berbentuk. Mustahil Tuhan itu berbentuk, karena Tuhan bukan materi, bukan jisim. Yang bisa berbentuk itulah jisim, dan Tuhan itu terhindar dari semua
semua sifat materi, karena Tuhan bukan materi. Apapun yang menjadi sifat materi berarti itu bukan menjadi sifat dari Tuhan. Materi itu bisa berpindah, ya Tuhan tidak bisa berpindah. Materi bisa bergerak, bisa diam. Tuhan tidak bisa disifati dengan bergerak dan diam. Materi itu ada awalnya, ada akhirnya. Tuhan tidak bisa disifati dengan awal dan akhir karena bukan materi. Materi itu tahayus, pasti mengambil satu ruang, pasti memiliki tempat. Tuhan bukan materi, berarti dia tidak memiliki tempat. Materi itu pasti bisa terbagi, ada yang bisa terbagi, ada yang tidak bisa terbagi. Ada yang punya juz, ada yang tidak punya juz. Yang tidak punya juz karena sangat kecil disebut dengan jauhar fard. Kalau yang bisa terbagi disebut dengan jism. Ya Tuhan tidak bisa disifati dengan situ karena itu bukan materi. Itu kan sifat Tuhan. Tapi di dalam teologi agama lain tidak ada itu. Tidak ada seperti itu. Jadi sifat Tuhan itu memang beda. Hakikat pemahaman ketuhanan mereka dengan pemahaman ketuhanan kita itu jauh berbeda. Apalagi jika dibawa ke dalam konsep wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil dzat maupun wahdaniyat fil sifat maupun wahdaniyat fil af'al, jauh beda. Jauh beda, sangat jauh berbeda. Maka tidak bisa dijadikan alasan. Kalau toh kemudian mereka mengambil ucapan-ucapan para sufi, itu salah wilayah, salah ruang, karena itu adalah ruang gauliyah. Ruang gauliyah di mana para sufi itu merasakan fana, ya, sampai pada tingkat fana. Ketika dia tidak bisa merasakan apapun, gejala apapun, rangsangan apapun, yang hanya bisa dirasakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu awalnya, itu yang dijadikan dalil. Maka salah satu kesalahan yang paling mendasar yang menyebabkan orang bertasawuf kemudian menjadi sesat, menjadi liberal, itu ya karena salah satunya karena salah memposisikan wilayah dauniyah dan wilayah akliyah. Ada juga kesalahan-kesalahan yang lebih kecil dari itu. Kesalahan-kesalahan konseptual, ada banyak kesalahan konseptual yang menyebabkan orang menjadikan setidaknya ada dua golongan ya yang jadi liberal. Golongan pertama orang yang meniti tasawuf tapi dia salah. Golongan kedua orang yang sebetulnya tidak meniti tasawuf tapi dia menggunakan tasawuf sebagai topeng. Yang lebih banyak sekarang ya menggunakan tasawuf sebagai topeng sebetulnya. Dia bukan mutasawif, tapi mutasawif. Tidak ada tasdidnya. Yang mutasawif kan orang bertasawuf. Dari mutasawif pura-pura, api-api, pura-pura bertasawuf. Nah, tasawuf itu jadi topeng. Tasawuf itu jadi topeng dari banyak hal. Nanti kita bahas. Anggaplah kita akan melihat kalau yang menjadikan tasawuf sebagai topeng sudah jelas sesat itu, sudah jelas sesat. Anggaplah ada orang yang memang dia itu mau meniti jalan tasawuf, tapi kok tasawuf membuat dia menjadi orang yang sesat, yang liberal misalnya. Bukan menjadikan tasawuf topeng, tapi memang dia meniti tasawuf, tapi sampai ke liberal. Itu rata-rata hanya landasannya kenapa? Ya karena tidak punya ilmu sebetulnya aslinya. Jadi kalau ada orang yang helat ahli ilmu, biasa sesat. Tapi menurut yang alih hebat tak sesat. Jadi landasannya karena kenapa penyebab utamanya karena dia tidak punya ilmu. Ya orang mau meniti tasawuf itu makanya harus ada mursyid. Kenapa dalam tasawuf itu harus ada mursyid? Karena apa? Karena khawatir yang meniti jalan tasawuf ini tidak punya ilmu yang cukup. Ya, kalau tidak punya ilmu yang cukup mudah sekali menjadi sesat. Mudah sekali, sangat mudah menjadi sesat. Meniti jalan tasawuf tanpa dibekali oleh akidah dan syariah yang mumpuni, itu sangat mudah. Tapi kalau ada mursyidnya, ini gampang diluruskan karena ada mursyidnya. Tidak ada mursyidnya, siapa yang mau meluruskan? Nah, sementara ada orang ini, ada kecenderungan orang yang semangat terhadap amal itu ada kecenderungan tidak semangat terhadap ilmu. Itu yang bikin harus ada mursyid.
Biasanya orang mutasawuf itu biasanya orang yang semangat terhadap amal kan. Ya semangat. Mutasawuf sungguhan, bukan topeng-topengan ya. Dia memang semangat beramal, bersemangat. Orang ada kecenderungan, ada afat, likulli syai'in afat. Semua hal itu ada afat, ada dampaknya, Semua itu ada dampaknya. Salah satu dampak orang yang fokus terhadap amal itu ada benih-benih dia meremehkan itu. Salah satu dampak orang yang menekuni ilmu, ada benih-benih meremehkan amal. Dampak itu, saya bukan buat ya, dampak. Jadi oknum. Dan itu nyata. Orang senang basul masail terus. Kalau sampai hukum makruh itu debatnya panjang. Padahal yang haram sering dia tahu. Iya kan? Itu banyak seperti itu. Debat persoalan sunnah sampai sehari tidak selesai. Yang wajib tidak dia laksanakan. Kenapa? Karena dia maghrur bil ilm. Ada orang yang maghrur bil ilm sehingga dia meremehkan amal. Ada orang yang maghrur bil amal. Ini jauh lebih berbahaya. Di fasadun kabirun alimun mutahatik itu wa akbaru min hujahilun mutanasib. Yaitu dia menekuni amal sehingga dia menganggap amal itu sebagai suatu yang paling penting. Karena kecenderungan manusia adalah kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang akan cenderung merasa bangga dengan apa yang ada dalam dirinya dan dia akan meremehkan apa yang tidak dia miliki. Itu kecenderungan nafsu. Sampeyan ahli ilmu tajwid, maka akan menganggap ilmu yang paling penting tajwid. Kenapa? Kok menganggap ilmu yang paling penting tajwid? Karena sebetulnya ingin membanggakan diri. Sebetulnya bahasa ini hebat gitu. Bahwa apa yang ada pada diri saya itu adalah istimewa. Dan apa yang ada pada orang lain tidak ada pada diri saya itu tidak bernilai. Itu kullu hizbin bima ladaihim farihun. Santri dia itu nekuni nahu terus akhirnya dia akan meremehkan ilmu fikih. Kayaknya tidak ada yang lebih penting di dunia ini daripada nahu. Pokok nahu dari awal sampai akhir. Mun bener orang yang tak tahu nahu ingat setada kemudian. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nah, orang menekuni amal juga begitu. Kadang ada dampak itu. Orang yang bijak yang bisa menyadari dampak itu. Jadi sejauh mana Anda bijak? Itu adalah ketika Anda menyadari dampaknya. Jadi jangan ya kalau kita membaca kitab-kitabnya Imam Ghazali itu kan diingatkan terus masalah itu. Hududun nafs itu diingatkan terus. Jangan sampai membanggakan apa yang ada pada dirinya. Nah, ada anak jadi ahli nulis, ahli desain misalnya, nggak start seperti kan tembak desain. Iya. Kayaknya hidup itu nilainya hanya ada di situ. Sampai pada cerita kita apa itu? Ada orang ahli nahwu, ahli bahasa, terjatuh ke dalam jurang, akhirnya mau ditolong oleh orang. Ceritanya Nasruddin kali itu. Kayaknya orang yang mau nolong itu salah bahasanya. Oh, sampean bahasanya salah. Orang bahasanya dibilang salah. Ada orang yang ahli nahwu naik perahu, dia tanya kepada tukang perahunya, sampean ngerti nahwu? Enggak, saya tidak pernah belajar nahwu. Berarti sudah hilang separuh hidup sampean. Akhirnya katanya yang punya perahu, sampean bisa berenang? Bisa berenang? Enggak bisa. Berarti hilang seluruh hidupnya sampean. Tidak bisa berenang itu hilang seluruh hidupnya sampean. Al-insan atuhu ma jahil. Manusia akan cenderung henti terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui. Ada kesalahan fundamental. Ada
ada juga kesalahan konseptual. Di bawahnya kesalahan fundamental, ada kesalahan konseptual. Ada orang-orang yang salah dalam memahami kaidah-kaidah tertentu di dalam tasawuf, sehingga menyebabkan dia menjadi orang liberal. Ada beberapa contoh, misalnya kalau salah dalam memposisikan takdir, salah dalam memposisikan hakikat dan syariat, salah dalam memposisikan takdir, salah dalam memposisikan roja dan khauf. Itu menyebabkan orang jadi liberal. Ada orang salah memposisikan hakikat dan syariat. Bisa. Hakikat itu adalah untuk diyakini, bukan untuk diyakini dan dirasakan, bukan untuk dilaksanakan. Hakikat itu untuk dilaksanakan, itu jadinya liberal. Contoh misalnya begini, hakikatnya surga dan neraka itu kan tergantung Allah kan. Itu kan sifat jaiznya Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Allah bebas melakukan apapun. Tidak ada larangan, tidak ada kewajiban. Fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Artinya apa? Bebas. Allah itu maha bebas. Kalau kita dulu kan mengartikan melakukan semua suatu yang mungkin atau meninggalkannya. Saya tidak paham dulu. Tidak paham apa maksudnya itu. Melakukan segala yang mungkin dan atau meninggalkan. Setelah saya pikir-pikir, oh itu maksudnya adalah bahwa Allah bebas, maha bebas. Jadi tidak ada yang terlarang bagi Allah dan tidak ada yang wajib bagi Allah. Siapa yang mau mewajibkan suatu kepada Allah? Kalau kata Imam Ghazali di dalam Qawaidul Aqaid itu kan, orang itu punya kewajiban itu karena dia takut sesuatu. Ya, sampean wajib sekolah, kenapa? Karena kalau ada sekolah ada hukumannya. Orang itu punya kewajiban karena ada yang ditakuti. Kalau Allah, apa yang mau ditakuti? Takut dihukum, siapa sih mau hukum pengiran? Makanya tidak ada larangan dan kewajiban bagi, tidak ada taklif bagi Allah. Beda dengan Mu'tazilah kan. Mu'tazilah menyatakan Allah wajib fi'lus sholat wal taslim. Siapa yang mewajibkan? Cila pengiran. Makanya Ahlussunnah menyatakan fi'lu kulli mu'minin aw tarku. Pokoknya apapun yang masih bisa dibayangkan dalam imajinasi kita, berarti itu mungkin saja Allah melakukan secara hakikat, walaupun secara wakil itu tidak terjadi. Contoh misalnya adalah kalau di kitab kita di akidah kan, ilmu kalam, apakah mungkin Allah itu memasukkan orang yang mukmin muti ke dalam neraka? Kalau di Umul Barahid atau di sini dikenal dengan Dasuki misalnya, iya, tidak wajib. Bisa saja Allah itu memasukkan orang mukmin muti ke neraka dan memasukkan kafir yang asli ke surga karena tidak ada larangan dan kewajiban bagi Allah. Walaupun kenyataannya itu tidak terjadi, karena Allah sudah menetapkan bahwa mukmin muti di surga, kafir asli di neraka. Tapi sebagai hakikat, sebagai sebuah hakikat, itu dalam konteks hakikat itu mungkin terjadi, walaupun dalam konteks wakil itu tidak akan terjadi. Nah, ada orang yang meniti jalan tasawuf itu salah dalam menempatkan hakikat. Hakikat itu kemudian untuk dia implementasikan dalam bentuk sikap itu tidak boleh. Sehingga dia menyatakan, ada orang dibilang, jangan begitu, nanti apa kamu tidak takut neraka? Oh, neraka itu urusan Tuhan, bukan urusan sampean. Walaupun saya begini, kalau Tuhan mau memasukkan saya ke surga, ya, Tuhan akan memasukkan saya ke surga. Di Quran ada itu ucapannya orang-orang Yahudi kan yang menyatakan demikian. Wala man kasaba sayyi'atan wa hatta bi khati'ati, itu jawabannya Quran kan. Faulaika ashabun nar. Ini menyatakan qaulu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara.
ada yang ada la yadkhulul jannata illa ayyama ma'dudat dan semacamnya. Itu urusan hakikat. Urusan hakikat itu bukan untuk diimplementasikan sebagaimana syariat. Tidak. Urusan hakikat. Kita cukup meyakini bahwa Allah mungkin saja Allah itu tidak memiliki kewajiban apapun. Kita yakini di dalam hati, tapi bukan untuk diterapkan terhadap kenyataan. Kenyataannya tetap harus syariat. Yang bisa diterapkan itu adalah syariat. Syariat itu, hakikat itu ya disimpan aja di dalam hati. Malam yardo bi qodoi misalnya ya. Paljatul proban siwa ini misalnya. Itu hakikat itu. Jangan dijadikan syariat. Semuanya adalah takdir Allah. Apakah kita akan ridho dengan semua takdir Allah? Ridho sebagai takdir Allah tapi di dalam hati. Bukan ridho terhadap kenyataan. Tidak. Kalau yang dilakukan adalah maksiat, apakah kita ridho terhadap maksiatnya? Enggak. Kalau pada takdirnya kita ridho, tapi itu di dalam hati ya, itu dalam hati yang terdalam. Tapi terhadap perbuatan maksiatnya tidak boleh ridho, haram. Terhadap perbuatan kafirnya tidak boleh ridho, jadi kafir. Ridho bil kufri kufrun, ridho bil maksiat maksiat, nggak boleh. Itu ranahnya syariat, Tapi keyakinan terhadap takdir Allah itu ranah hakikat yang disimpan di dalam hati. Ada kesalahan konseptual yang kadang menyebabkan orang itu, kesalahan konseptual itu menyebabkan orang jadi liberal. Kesalahan menempatkan takdir, terutama ada orang liberal berhujjah pakai takdir. Kok yo gitu. Orang liberal berhujjah pakai takdir itu dikritik habis-habisan oleh tasawuf amali. Kalau kita ngaji Risalatul Mu'awana atau An-Nasaihud Diniyah karyanya Syekh Abdullah bin Al-Haddad, itu sering mengkritik seperti itu. Mengkritik orang-orang yang beralasan takdir. Orang beralasan takdir, beralasan tawakal misalnya. Urusan surga tawakal. Yang mau di pengiran masuk surga. Ya itu kalau maksiat boleh masuk surga. Tawakal. Tinggal urusannya kan tak tawakal. Itu kan dibalik logikanya oleh Sayyid Muhammad Sayyid Abdullah ya Al-Haddad, itu dibalik logikanya. Ada cerita pengiran jamin orang yang masuk surga. Ada bantah oleh jaminan masuk surga. Di pengiran taman kecapuin masuk surga. Tidak ada jaminan Allah menjamin kamu masuk surga, tidak ada. Kenapa sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah kamu tawakal? Tapi untuk sesuatu yang dijamin oleh Allah, kenapa kamu tidak tawakal? Mantap ini. Urusan rezeki Allah menjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dijamin oleh Allah. Jelas jaminannya di dalam Quran mansus dan qat'i. Tapi kenapa kamu tidak tawakal? Urusan surga, di pengiran kemana jamin kan masuk surga? Ada. Sahabat bisa jamin takut ngaruh. Sayyidina Utsman bin Affan dijamin masuk surga, tapi takutnya luar biasa. Rasulullah menyatakan mantar Utsman ma'amila ba'dal jauh. Apapun yang dilakukan oleh Utsman tidak akan berbahaya bagi dirinya. Saking baik, dimiliki jaminan oleh Rasulullah masuk surga kan? Karena Sayyidina Utsman, tapi tetap takut Sayyidina Utsman. Seandainya Utsman sini tak kira ini Nabi beri jaminan. Tak kira. Jangan sahabat-sahabat yang dijamin surga itu mau takutnya luar biasa. Takut. Yang dapat jaminan malah sangat takut. Yang tidak dapat jaminan sama sekali dia secek banget. Takdir itu diyakini di dalam hati, bukan untuk diterapkan sebagai dalam perilaku. Kalaupun mau diterapkan dalam perilaku, ada perilaku tertentu, ada konteks tertentu. Kena musibah baru kembali ke takdir. Urusan aman kembali ke takdir. Sampai ada orang-orang
mutasawwif itu berdiri walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah. Dijadikan dalil. Mun pangeran karep orang yang Islam ngerti. Mun pangeran karep. Jadi pangeran tak akan ngerti, ada pada sekapir baik, dipahami seperti itu. Jadi dengan pangeran ya, pada orang kafir, orang Islam jadi pengaruh pangeran. Kalau Allah berkehendak, ya sudah jadi Islam semua orang itu. Itu dijadikan dalil untuk tidak berdakwah. Dijadikan dalil untuk membenarkan orang kafir. Bukan begitu pengertiannya itu. Bukan begitu. Pengertian ayat itu bukan begitu. Itu terbalik pengertiannya. Pengertiannya adalah bahwa kamu itu berjuang. Sudah tidak peduli orang mau masuk Islam atau tidak, yang penting kamu berdakwah sudah. Berdakwah, karena urusan Islam dan tidak itu adalah urusan pangeran. Urusan dapat hidayah dan tidak itu urusan pangeran. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi. Tak ada cerita dengan Nabi itu Isra berhenti berdakwah oleh Allah. Karena orang ini sudah jelas. Tekapun Abu Lahab yang jelas-jelas sudah dimansus tidak akan masuk Islam, tetap Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah kepada Abu Lahab. Karena syariatnya begitu. Bodoh itu nala kafir dengan takdir pangeran iki, kafir. Ada dalil-dalil yang tidak tepat yang dipakai. Kasih sayang misalnya. Ar-Rahimun yarhamumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ilang-ulang lo dalil ngaruh. Ar-Rahimun kasih sayang. Pokoknya bodoh orang melanggar kasih sayang. Bodoh orang kasih sayang terus sakit kasih sayang dia. Allah. Saya pernah didebat oleh alumni situ ini, masih junior saya sebetulnya. Iya. Nah, masalah amar ma'ruf nahi munkar. Ada kemungkaran, ada orang kemungkaran. Ya tegur lah. Saya pada waktu itu bilang konteks mendukung Habib Rizik sebetulnya. Walaupun saya tidak mendukung sepenuhnya secara mutlak tidak. Tapi bahwa amar ma'ruf nahi munkar yang beliau lakukan itu penting. Akhirnya apa dalilnya? Banyak saya kebaik dalil untuk menentang itu. Di antaranya rahmat, kasih sayang, macam-macam itu sudah. Ya sudah apa katanya dia? Ya, kita harus kasih sayang. Akhirnya saya tanya, umpama embun bani perkosa orang, embun bani, yaden bani perkosa orang, kasih sayang. Kasih sayang. Bini bani perkosa orang, yaden kasih sayang. Kenapa kalau urusan agama kamu bilang seperti itu? Tapi kalau urusan keluarganya kok tidak seperti itu? Akhirnya, Tuhan kan tidak perlu dibela. Siapa bela pangeran? Tuhan tidak perlu dibela katanya. Ya hal-hal semacam itu yang dipeleset-pelesetkan itu. Tuhan tidak minta dibela. Dipeleset-pelesetkan begitu. Tuhan itu maha kuasa. Tidak perlu bantuannya kamu. Kenapa kamu masih mau bantu Tuhan? Saya bantu pangeran siapa? Ini melaksanakan perintah Tuhan untuk berdakwah. Benih bela pangeran aja, pangeran tak butuh ya bela. Ya banyaklah yang dipakai macam-macam begitu itu yang dipakai. Pengertian kalimat hakim yuradu atau urida baru bihabati. Kalimatnya benar, tapi dipakai untuk maksud yang salah. Ada
Kadang ada ucapan-ucapan sufiah ya dipakai untuk seperti itu. Contoh misalnya, hukum musik itu bagaimana? Kalau di fikih kita kan macam-macam. Bisma yang paling murah lah, ya yang maksud saja yang haram, gitar, seruling itu kan maksud. 3 lah, kendang, gitar, seruling. Kalau yang ketat haram kaki kecuali rebana. Sampai tidur haram ya. Anggaplah kita ambil yang paling murah. Akhirnya dibentur-benturkan dengan tasawuf itu. Dibentur-benturkan dengan tasawuf. Apa yang dipakai? Ada orang bilang begini. Jalaluddin Ar-Rumi itu pernah ditanya, apa musik yang haram? Dia menjawabnya, musik yang haram adalah suara piring saat kamu makan, sementara tetanggamu dalam keadaan lapar. Kau merelakan gitu. Musik yang haram adalah suara piring saat kau makan kenyang, sementara tetanggamu lapar. Akhirnya itu dijadikan, apakah benar dari Jalaluddin Ar-Rumi atau tidak, saya tidak meneliti. Akhirnya dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan musik tidak haram. Di Jalaluddin Ar-Rumi semua carta haramnya. Itu hanya menyatakan bahwa kamu harus peduli terhadap tetanggamu. Kamu harus peduli terhadap tetanggamu. Harus kepedulian itu hak, dan itu bagian dari tasawuf juga. Urusan musik, urusan lain itu ada hukumnya tersendiri. Jangan dijadikan dalil untuk menghalalkan musik. Ya ada di orang yang ngecah. Ya terkata jilbaban sepenting hati yang bagus. Jilbab itu hukumnya hukum berbeda. Hati yang bagus ibadah wilayah ini. Jilbab ibadah wilayah ini. Ada kesalahan konseptual. Ada kesalahan konseptual dalam memposisikan, kadang memposisikan takdir, kadang memposisikan iradatnya Allah. Kesalahan konseptual, terutama dalam memposisikan rojak dan khauf. Itu kan harus seimbang. Kalau orang itu yang dipegang rojak ya liberal jadinya. Yang dipegang Pangeran Maha Pengampun, tak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Yang penting orangnya baca la ilaha illallah. Akhirnya apa? Jadi murji'ah. Jadinya jadi murji'ah jadinya. Makanya Imam Ghazali menyatakan tidak boleh menggunakan dalil-dalil rojak. Itu tidak boleh kecuali hanya untuk 2 orang saja. Yang pertama adalah orang yang putus harapan. Orang yang memang sudah putus harapan. Menyatakan dia kok terlalu rosak, tak kira di pangeran gue sepora tak kira. Dan mungkin Allah mengampuni saya. Sudah terlalu banyak dosa-dosa saya. Maka orang yang seperti ini adalah objek untuk diberi dalil-dalil dari rojak. Yang kedua, orang yang mutasyaddid, orang yang keterlaluan khaufnya, sampai dia tasyaddud, keterlaluan hulu, ekstrim dalam beribadah, sampai dia melalaikan hak-hak yang lain, maka harus dikasih dalil rojak. Tapi untuk selain 2 orang ini, katanya Imam Ghazali, memberikan dalil rojak itu adalah racun. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Itu adalah orang salah dalam memposisikan rojak. Maka rojak itu ada posisinya. Ketika salah konsep itu jadi liberal. Makanya kalau ke masyarakat awam, jangan dikasih rojak-rojak terus. Jangan. Kalau dikasih rojak-rojak terus itu enteng jadinya. Jadi liberal jadinya. Jadi murji'ah nanti orang-orang itu. Wong dikasih yang khauf saja mereka ini enteng, apalagi dikasih yang rojak-rojak. Ada kesalahan konseptual, kadang tidak proporsional. Tidak proporsi. Ada salah posisi, ada salah proporsi.
Terutama proporsi dalil. Proporsi dalil. Dalil itu kan ada proporsinya. Di dalam usul fikih diajarkan bagaimana memposisikan dalil, bagaimana berdalil secara proporsional. Sampai urusan ta'arudul adillah itu dibahas dengan panjang lebar di usul fikih. Bagaimana jika ada ta'arudul adillah? Karena ulama kita mengantisipasi agar jangan sampai orang itu salah menggunakan dalil. Ketika salah menggunakan dalil, maka dia akan terjatuh ke dalam kesesatan. Pembahasan ta'arudul adillah dibahas panjang lebar. Jangan sampai kita memakai satu dalil kemudian menendang 1000 dalil. Jangan. Apalagi yang dipakai bukan dalil. Contoh ini, orang bolak-balik masuk gereja, berteman dengan orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, terus bolak-balik begitu. Yang dipakai dalilnya apa? Abu Yazid Al-Bustami misalnya. Abu Yazid Al-Bustami ketika yang dipakai dalilnya Kitab Uskuriyah, ceritanya Abu Yazid Al-Bustami yang mendapat ilham bahwa kalau kamu mau mencari temanmu di surga, carilah ke kampung ini. Ternyata di kampung itu adalah tempat pelacuran. Ternyata tempat orang minum minuman, itu kan? Hanya Abu Yazid berkumpul di sana dan menyadarkan orang-orang yang itu. Ini cerita di Uskuriyah, cerita panjang banget. Dijadikan dalil untuk kumpul sama yang gitu-gitu, untuk masuk ke gereja-gereja. Dan dia mengabaikan dalil yang melarang orang ketika tidak bisa memberantas kemaksiatan, maka dia dilarang untuk berkumpul dengan kemaksiatan. Kalau Imam Abu Yazid Al-Bustami memang dia mau memberantas, mau menyadarkan orang. Kalau dia tidak membela, jadinya membela, melindungi, mengayomi, memberikan hati kepada orang-orang itu beda. Dan lagian apa sih kekuatan cerita Abu Yazid Al-Bustami dibandingkan dalil-dalil dari hadis maupun dari Quran maupun dari aqwalnya para ulama yang mu'tabar? Tidak proporsional menempatkan dalil. Ada orang meninggalkan, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dalilnya apa? Dalilnya cerita. Imam Ar-Razi itu pernah bercerita di mana, di Mafatihul Ghaib. Itu bercerita Rasulullah pernah menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk membangunkan orang yang tidur di masjid. Tapi ini bukan, mungkin tidak ada hadisnya, tapi cerita, anggaplah cerita. Apakah ada hadisnya atau tidak, saya tidak meneliti. Rasulullah, Ali bin Abi Thalib bangunin orang. Dan saya Ali, kenapa kok tidak jenengan yang membanguni Rasulullah? Biasanya kan jenengan lebih awal untuk membanguni daripada saya. Apa sabda Rasulullah? Saya khawatir orangnya tidak mau. Kalau orangnya tidak mau diperintah saya, dia akan dosa besar. Akhirnya dijadikan dalil oleh orang, sudah usah nyuruh orang, kalau dia tidak mau semakin dosa nanti. Ya tidak bisa, itu dalil apa yang dia pakai itu dibandingkan dalil-dalil yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar yang sangat kuat. Itu kan tidak proporsional. Ada orang menjadikan ceritanya Abdul Muthalib untuk tidak membela agama. Abdul Muthalib ketika Abraha nyerang 10 km, kira-kira 10 mil dari Mekah, Abraha kan diam di mana itu, saya lupa nama tempatnya. Akhirnya dipanggil, siapa pemimpin Mekah di sini? Abdul Muthalib yang datang. Akhirnya terjadilah perundingan di situ. Abraha bertanya, apa yang kau inginkan? Saya hanya menginginkan unta-unta saya 200 yang sampean rampas itu. Kan gitu katanya di sejarah kan. Abdul Muthalib menyatakan, saya hanya minta 200 unta saja.
yang sampean rampas itu. Loh, kok bisa-bisanya kamu pemimpin Mekah masih mikir 200 unta, padahal Ka'bah yang kamu sucikan mau saya hancurkan. Apa katanya Abdul Muthalib? 200 unta itu kan milik saya. Kalau Ka'bah kan rumahnya pangeran, atau pangeran. Akhirnya kebaik dalil. Kalau Islam dihina, ya pecat pangeran. Islam bukan agama pangeran. Ya, menurut saya sharing nanti ya. Harus dibela ini. Jadi Abdul Muthalib. Maka dimasuk di utas cerita Abdul Muthalib jadi mana? Masuk di utas dari saya kan apa? Quran, hadis, ijma, ya tak ada. Ucapan Abdul Muthalib itu tak ada. Apalagi Abdul Muthalib itu Islam apa aja ya tak jelas iya. Tidak proporsional. Cerita-cerita semacam itu kadang menyesatkan opini publik. Ketika orang tidak mengerti tentang bagaimana cara istidlal, bagaimana cara memahami dalil, orang akan mudah disesatkan dengan cerita-cerita seperti ini. Padahal cerita ini tidak memiliki kekuatan apapun untuk menjadi dalil. Makanya saya katakan ada kesalahan proporsional, kesalahan proporsi dalam menempatkan dalil. Kadang-kadang itu menyebabkan orang menjadi sesat. Salah satu cerita yang sering dipakai oleh orang-orang mutasawwif liberal itu adalah cerita Rasulullah menangis ketika ada orang Yahudi meninggal. Padahal ada hadisnya ini, ada hadisnya. Ya, cuma cerita aja. Kadang ya ada cerita-cerita tentang Nabi itu tidak ada hadisnya. Ya, bagaimana ya mau tuh gitu aja. Ya kadang walaupun disampaikan oleh syekh-syekh kadang. Rasulullah melihat ada orang Yahudi menangis. Kenapa kok menangis? Ada orang Yahudi mati menangis. Akhirnya ada sahabat tanya, Rasulullah kenapa kok menangis? Saya menangis karena ada satu orang yang mati dan dia tidak membawa iman, tidak sempat saya bawa untuk menjadi mukmin. Akhirnya dijadikan dalil agar jangan sampai memerangi orang kafir. Bukan Nabi semereng-reng kafir, apa maksudnya? Mana yang lebih mutawatir? Pakai Nabi senangis pada orang Yahudi semater, ya, tak jelas syaratnya itu. Dengan Rasulullah yang melaksanakan perang sampai lebih dari 50 kali dalam 10 tahun. Yang diperangi jadi orang kafir. Yang mengganti Nabi ngambil dalil ngaruh ya tak perang orang kafir. Kesalahan proporsi. Itu dalil itu dijadikan dalil kekuatannya apa? Kadang yang dijadikan dalil ceritanya tidak bisa. Nabi Isa alaihissalam ketika ada seorang perempuan berzina, katanya ada seorang perempuan berzina mau dirajam oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Akhirnya Nabi Isa menghalangi. Coba yang boleh merajam di antara kalian adalah orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Baru boleh merajam. Siapa di antara kalian yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Baru boleh merajam orang. Akhirnya tidak ada yang mau merajam. Ceritanya Nabi Isa dijadikan dalil untuk tidak memberikan hukuman, untuk tidak menegur orang yang berdosa. Dia pada teman dosa. Ya, ada gororeng, madu misalnya. Ada yang itu menggembosui orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan pakai cerita-cerita seperti itu. Padahal cerita ini kekuatannya apa? Tidak memiliki kekuatan apa-apa. Israiliyah, sanadnya ada jelas. Habis karena sesuai dengan ahwa'uhum, akhirnya dipakailah sebagai dalil versi mereka, padahal bukan dalil sama sekali. Yang dipakai cerita dalam Ihya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah ada tamu orang Majusi kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya oleh Nabi Ibrahim mau dikasih suguhan, dikasih saran dulu. Saya akan memberikan suguhan kepada sampean, tapi sampean ikut agama saya. Akhirnya si Majusi ini tidak mau, dia pergi. Nabi Ibrahim kemudian ditegur oleh Allah. Oh kamu ini, saya loh ngasih makan orang ini 70 tahun. Meskipun orang ini kafir terhadap saya. Oh, kamu mau ngasih makan satu kali aja, sudah harus ikut agamanya kamu. Dijadikan dalil oleh orang untuk membenarkan agama-agama lain. Apa kekuatan
dalilnya untuk dijadikan dalil untuk menggembosi dakwah. Ada kesalahan meletakkan proporsi dari dalil. Maka karena itu penting sekali kita memahami ucapan-ucapan orang yang cenderung seperti ini, cenderung memanfaatkan dalil-dalil yang bukan dalil, hal-hal yang sebetulnya tidak jelas diposisikan seperti dalil. Kalau kita tidak mengerti posisinya, ya kita kadang susah juga mau menjawab itu. Kadang. Itu untuk orang yang kadang orang itu karena dia memang meniti jalan tasawuf, kadang juga menggunakan tasawuf sebagai topeng, terutama kebatinan. Yang paling berat itu kan kebatinan. Dia menjadikan tasawuf yang sifatnya batiniyah itu dijadikan topeng untuk meruntuhkan syariat. Padahal bukan begitu. Tasawuf yang fokus terhadap batiniyah itu adalah untuk memperdalam syariat, bukan untuk meruntuhkan syariat. Makanya dinyatakan bahwa orang yang seperti dinyatakan oleh moderator meninggalkan orang yang bertasawuf tanpa fikih itu tazanduk. Tazandak itu artinya macam-macam. Zindik itu bisa berarti munafik, bisa berarti ateis, tidak percaya Tuhan, bisa berarti mulhid. Kenapa kemudian disebut sebagai orang yang zindik? Karena apa? Karena kalau orang ini sudah orang bertasawuf dengan cara meninggalkan syariat, itu artinya sebetulnya dia anti terhadap syariat, dia mau meruntuhkan syariat. Hanya saja dia pakai topeng tasawuf. Intinya tujuannya dia tidak mau sama syariat. Topeng yang dipakai adalah tasawuf untuk menarik, untuk menjustifikasi langkahnya. Sehingga dia disebut dengan zindik, ateis, anti terhadap syariat. Ateis, zindik itu artinya anti terhadap syariat. Kalangan batiniyah terutama, dan itu diungkap oleh Imam Ghazali dengan sangat detail di dalam kitab Fadhailul Batiniyah. Bagaimana modus-modus yang mereka lakukan itu. Intinya sebetulnya mereka tidak mau terhadap agama ini, tapi modus yang mereka pakai adalah dengan membenturkan batin terhadap zahir, terhadap syariat.